Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kadang penantian yang lama diterima sebagai suatu hal yang hanya membuang waktu, meskipun penantian itu sudah pasti dan akan mendatangkan hal yang pasti. Kita sering lari ke arah yang lebih mudah tanpa harus menunggu lama dalam kehidupan kita. Dalam perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, diperlihatkan oleh Yesus bahwa siap siaga dan sekaligus bijak dan berhati-hati. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ibadat kita ini, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita agar kita layak dan pantas untuk melanjutkan ibadat kita ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kata. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Tuhan Maria, kepada malaikat dan para pengurus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, berkenanlah menyampaikan sabdamu kepada kami, dan ajarkanlah kami untuk senantiasa bertindak bijaksana, siap siaga sekaligus berhati-hati. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama yang dikal dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai telah datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai seorang yang menantikan kedatangan seseorang atau sesuatu yang dinanti-nantikan, hendaklah selalu dan harus dimiliki oleh setiap orang dengan penuh berjaga-jaga dan senantiasa penuh sabar dan siap siaga. Mengapa perlu berjaga-jaga? Agar tidak terlelap dan hanyut dalam berbagai hal pencobaan yang membawa kita dalam dosa. Penuh sabar agar dalam keadaan apapun kita bisa bersabar meskipun dalam penantian yang panjang. Dan selalu bersiap siaga agar kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan. Yesus sungguh-sungguh menyiapkan kita untuk mengerti dan memiliki semangat menanti setiap saat, untuk berjaga-jaga atau bersiap siaga menanti kedatangan Anak Manusia yang mana adalah Yesus sendiri. Ia memberi perumpamaan supaya orang selalu bijaksana dalam menantikan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal kedatangan dan penantian tidak diketahui dengan pasti kapan akan tiba saatnya. Oleh karena itu, orang harus berjaga-jaga, bersiap siaga, dan bijaksana dalam hidupnya. Semoga. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mengakui iman dan kepercayaan kita dan berdoa. Aku percaya Bahwa yang Maha Kuasa, pencipta Pencipta dan bumi, dan Yesus Kristus putranya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari Bapa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat nanti yang pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga bersama dengan Bapa yang Maha Kuasa, dan dia akan datang menghidupkan orang mati. Aku percaya dalam Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus mengampuni dosa, kebangkitan barang kehidupan yang kekal. marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi gereja. Ya Bapa, semoga para pemimpin gereja kami senantiasa membawa kami kepada iman yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa. Ya Bapa, anugerahkanlah kasih-Mu kepada para pemimpin kami, agar senantiasa mengedepankan perdamaian dunia dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang-orang yang sakit. Ya Bapa, semoga melalui perantaraan para medis, saudara-saudara kami yang sedang sakit dapat disembuhkan dan memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang hadir di sini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kami semua yang hadir di sini senantiasa menjadi bijaksana dalam penantian kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita satukan doa dan permohonan kita melalui doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari kejahatan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semua yang sabda-Mu yang telah kami renungkan bersama ini, kami senantiasa menjadi lebih bijaksana dalam hidup kami di hari-hari yang akan datang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama yang ikut persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Ya Tuhan dan Roh Kudus. saudara-saudara sekalian, dengan ini ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.
marilah pergi kita